banjir meluas di Kabupaten Tangerang dan sebagian kota Jakarta. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia untuk hari ini Selasa 29 Januari 2002 bersama saya Ade Novit. Dan saya Atika Suri. Pemirsa, Ade akan menyampaikan laporan pertama. Silakan. Baik Tika. Pemirsa, warga yang bertempat tinggal di sekitar bantaran sungai harus waspada. Pagi dini hari tadi sekitar pukul 1.30 terjadi tanah longsor di bantaran sungai Ciliwung. Sebanyak 6 orang tewas dan 1 orang luka-luka. Mereka adalah sebagian penghuni dari 5 rumah yang hancur. Lokasi tanah longsor yang tepatnya di Jalan Rukun RT 05 RW 05 Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan tersebut menelan korban satu keluarga, yakni Yanto 50 tahun, istrinya Marhayah 43 tahun, dan anak mereka Ahmad 18 tahun, Udin 16 tahun, dan Mutia 14 tahun. Korban tewas lain adalah Nunung 40 tahun. Sementara suami Nunung Slamet 50 tahun luka-luka. Saksi mata mengatakan longsor terjadi tiba-tiba sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Sementara warga lain yang tinggal di sekitar kawasan longsor mengosongkan rumah mereka karena takut akan terjadi longsor susulan. Tanah longsor di bantaran Kali Ciliwung diperkirakan akibat penyempitan aliran sungai menyusul hasil buangan aktivitas masyarakat. Untuk mengantisipasi longsor susulan, pemerintah akan merelokasi warga di bantaran Sungai Ciliwung. Menurut saksi mata, tanah longsor di bantaran Sungai Ciliwung, tepatnya di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, terjadi secara tiba-tiba. Korban tidak sempat menyelamatkan diri. Tanah longsor berlangsung seperti gempa bumi. Tanah longsor Selasa pagi dini hari yang menelan 6 korban jiwa dan 1 luka-luka tersebut menimbulkan rasa was-was kemungkinan adanya longsor susulan. Sebagian besar warga mengosongkan rumah mereka. Korban tewas Selasa sore dimakamkan di Pemakaman Umum Keramat Al-Habib Salim Pejaten Timur. Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno yang berkunjung ke lokasi bencana berjanji akan merelokasi perumahan di pinggiran Kali Ciliwung. Gubernur DKI Sutiyoso yang Selasa sore berkunjung menyerahkan bantuan sebesar 20 juta rupiah kepada keluarga korban dan pengungsi. Lokasi misalnya sedang melakukan upaya-upaya dengan pemerintah daerah dan dengan bantuan dari Belanda untuk menertibkan seluruh permukiman yang ada di sepanjang Kali Ciliwung. Sebagai rasa simpati kita kepada masyarakat yang tanggul tadi akan kita betulkan gitu ya. Tentu saya harapkan juga gotong royong dengan masyarakat, itu bahan-bahannya nanti dari kita dikerjakan rame-rame dengan tetangga-tetangganya, sehingga yang mengungsi ya 3 rumah atau berapa rumah tadi yang masih selamat itu harus bisa kembali. Gubernur DKI memperkirakan bencana banjir dan longsor terjadi karena penyempitan aliran sungai sehingga derasnya air tidak tertampung di Sungai Ciliwung. Johannes Stefanus dan Akmal Jusmar melaporkan. Banjir yang melanda sebagian wilayah Jabotabek diperkirakan akan berlangsung lama. Untuk itu para korban yang rumahnya terendam harus mengungsi dan mengharapkan bantuan makanan, obat-obatan, serta air bersih. Hujan yang mengguyur kota Jakarta terus-menerus sejak Minggu malam membuat sebagian wilayah masih terendam banjir. Di Kampung Pesing Garden, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebonjeruk, akibat Kali Sekretaris dan Kedaung Angke meluap, ratusan rumah terendam air lebih dari 1 meter. Sejumlah warga setempat terpaksa mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Untuk tempat tinggal sementara, mereka mendirikan tenda di tepi rel kereta api. Sebagian warga yang memiliki rumah bertingkat tetap tinggal di rumah. Anak tidur sini semua sama nenek. Nah, tidur sini semua. Di tenda sini semalam. Semalam juga hujan gede tuh angin. Ya ini rubuh itu gunungnya, tadi dipegangin, tendanya rubuh dipegangin gitu. Ini sama ibu saya. Ya sini tidur sini sampai, iya sampai nggak surut. Katanya 1 bulan katanya apa? Jadi bikin tenda aja diangkutin semuanya. Ketua RT setempat Maksum mengatakan setiap tahun daerahnya memang dilanda banjir. Karena itu Maksum meminta Pemda segera mengatasi masalah ini dengan membangun tanggul kali dan menertibkan bangunan di sepanjang bantaran kali. Tanggulnya udah rata sama jalan, sebab ya maklum lah. Kalau warga kan ada tanah kosong dibikin untuk rumah. Tempar juga udah
udah dikasih pengarahan ya, tapi sekarang berhubung terlantar ya pada dibikin rumah lagi, jadi air itu yang meluap ke situ. Sementara itu, sejumlah warga memanfaatkan bencana banjir ini untuk menambah penghasilan dengan menyediakan jasa penyeberangan bagi warga dengan getek rakitan. Ya, sehari ini 7.000 doang minimal. Minimal 7.000. Maksimal? Ya. 15.000-nya? Ya, nggak sampai lah 10.000. Coba kita suara sih kelasnya sih yang ngasih. Enggak. Yang enggak. Sejumlah warga mengaku khawatir banjir kali ini akan berlangsung lama. Karena itu mereka mengharapkan bantuan bahan makanan, uang, dan obat-obatan. Luba Rosita dan Ibnu Batutah melaporkan. Sementara itu banjir yang menggenangi 13 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat hari ini mulai surut. Berdasarkan pemantauan RCTI tinggal 6 kecamatan yang masih tergenang air. Ke-6 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bale Endah, Dayakolot, Selokan Jeruk, Cilenyi, Bojong Soang, dan Ciparai. Tinggi genangan air sekitar 20 cm. Di beberapa tempat yang airnya mulai surut, warga mulai membersihkan lumpur akibat banjir dan mengemasi kembali barang-barang yang sempat diungsikan. Namun warga masih khawatir datangnya banjir susulan karena cuaca di Bandung belum menentu. Warga berharap pemerintah segera mempercepat normalisasi Sungai Citarum dan anak-anak sungainya. Banjir juga melanda Banda Aceh. Hujan yang turun sejak hari Minggu merendam puluhan rumah penduduk di kawasan Peniti, Merduati, dan Lamprit setinggi sekitar 1 meter. Banjir juga merendam Rumah Sakit Umum Zainal Abidin dan perkantoran. Aktivitas di kantor Gubernur Provinsi Nangro Aceh Darussalam sejak pagi tadi terganggu akibat jalan di depan kantor tergenang air setinggi setengah meter. Banjir juga menggenangi asrama haji di Jalan Tekunya Arif, namun tidak sampai mengganggu proses pemberangkatan jemaah haji. Pemirsa, peristiwa tanah longsor di Kali Ciliwung menimbulkan keprihatinan. Dan untuk mengetahui situasi terakhir di lokasi, segera kita hubungi rekan Yohanes Stefanus di daerah Pejaten Timur. Yo, bagaimana perkembangan saat ini, Yo? Ya, sampai saat ini di kawasan longsor yang terjadi di Jalan Rukun RT 05 RW 05 telah sepenuhnya dikosongkan mengingat hujan yang terus mengguyur daerah ini ditakutkan akan mengakibatkan terjadinya longsor susulan. Sementara itu dari warga setempat telah mengantisipasi dengan mengungsikan beberapa rumah yang dekat dengan lokasi mengingat tanah yang saat ini cukup stabil. Demikian Tika dan Adik. Iya, bagaimana dengan lokasi longsoran tanah tersebut? Apakah sudah dirapikan atau bagaimana, Jos? Sampai saat ini yang menjadi masalah adalah retaknya tembok pemisah antara kawasan perumahan di atas dan juga dengan lokasi bencana. Yang terjadi tadi malam adalah runtuhnya tembok pemisah sehingga menimpa tiga rumah yang berada di lokasi bencana. Namun sampai saat ini retakan tembok yang terjadi di lokasi bencana masih belum mendapatkan penanganan khusus. Berdasarkan pengakuan warga, sebenarnya retakan tembok ini telah terjadi selama seminggu dan telah diingatkan untuk segera dilakukan penanganan. Namun sampai terjadinya bencana ternyata warga setempat tidak sempat untuk mengantisipasi sehingga malam tadi terjadi bencana longsor itu. Dan Tika dan Ade dapat saya tambahkan juga di sini di daerah Pejaten Timur ini, berdasarkan pengakuan dari Kepala Rukun Tetangga setempat, setidaknya terdapat sekitar 200 rumah kepala keluarga yang masih tinggal di kawasan bantaran Kali Ciliwung, yang tadi sore juga telah mendapat kunjungan dari Gubernur Sutioso, dan Gubernur telah mengingatkan warga agar tetap berhati-hati karena musim hujan yang masih akan terus berlangsung lama. Demikian Ade dan Tika. Jo, masih ada kemungkinan nggak tanah longsor susulan ini? Berdasarkan pemantauan tim kami di sini, selama hujan masih turun, warga setempat masih mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya longsor karena tanah di dekat lokasi bencana saat ini cukup labil, cukup basah, sementara tembok pemisah yang masih berdiri saat ini juga telah mengalami keretakan. Demikian ya, terima kasih, Jo. Pemirsa, Seputar Indonesia akan kembali dengan laporan lain. Di antaranya di antaranya rencana Wakil Presiden Hamzah Has ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah TKI.
Wakil Presiden Hamzahas dalam waktu dekat akan mengunjungi Malaysia untuk membicarakan masalah tenaga kerja Indonesia. Kunjungan ini penting setelah pemerintah Malaysia memutuskan akan memulangkan sebagian besar TKI di Malaysia. Usai bertemu Wakil Presiden Hamzahas di Jakarta hari Selasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yaakob Nuwawiya menjelaskan, kunjungan Wakil Presiden Hamzahas ke Malaysia penting untuk membicarakan keberadaan TKI di Malaysia. Yaakob mengatakan, Indonesia bisa memahami sikap Malaysia yang bereaksi keras setelah adanya kerusuhan yang dilakukan TKI. Namun pemerintah tetap berharap Malaysia bisa meninjau keputusan memulangkan sebagian besar TKI. Untuk menghindari kejadian serupa, untuk sementara waktu, Depnaker akan menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia. Tapi bagaimanapun ya, pemerintah Malaysia sudah menyatakan itu, saya harus berusaha bagaimana jangan sampai ini terjadi. Kenapa? Karena yang menyangkut masalah keributan yang terjadi sekarang ini hanya kurang lebih 100 orang. 1 orang itu yang terlibat langsung. 16 itu masalah narkotiknya, yang sisanya itu yang ikut ribut itu. Jadi kalau hanya 100 orang dari 568.000 orang, ini kan jumlahnya sangat Sebelumnya, usai membuka pelatihan kader wanita Persatuan Pembangunan, Wapres Hamzahas mengatakan akan berkunjung ke Malaysia jika masalah TKI perlu ditangani secara khusus. Ya kita bukannya mikirnya tapi yang kedepannya kan. Jadi saya kira bagaimanapun Malaysia adalah negara yang mempunyai lapangan kerja yang lebih sangat terbuka ya dan memerlukan tenaga kerja. Itu sudah dapat kita manfaatkan. Hanya perlu tentunya adalah penyiapan kita yang lebih konseptual di dalam pengiriman tenaga kerja. Jadi tidak merupakan bumerang seperti sekarang. Jumlah TKI di Malaysia saat ini sekitar 568.000. 340.000 diantaranya bekerja di sektor formal. Setiap tahun para TKI ini berhasil menyetor devisa 61,4 juta dolar Amerika. Ahmad Sedona dan Jati Pamungkas melaporkan. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan keputusan anti buruh migran asal Indonesia dan akan segera memulangkan mereka. Beberapa pejabat Indonesia menyayangkan keputusan ini dan akan berusaha melobi pemerintah dan pengusaha Malaysia. Keputusan pemerintah Malaysia memberlakukan anti buruh migran Indonesia dan akan segera memulangkan seluruh TKI merupakan keputusan tergesa-gesa. Menaker Trans Yaakob Nuwawiya mengatakan keputusan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Yaakob khawatir yang terjadi kemudian adalah justru maraknya praktek pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Mereka mampu menghentikan itu semua. Sedangkan 78 titik rawan di mana tenaga kerja Indonesia menyeberang ke Malaysia. Kecuali Malaysia bikin pagar kawat dari Nunukan sampai ke Sabah. Pakai pagar kawat aja semuanya. Nah, mereka supaya nggak masuk kan. Sementara itu Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Iza Mahendra menghimbau warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di luar negeri untuk mentaati hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda menyatakan pemerintah Indonesia akan terus membahas masalah ini melalui pertemuan Komisi Bilateral Indonesia dan Malaysia yang akan berlangsung tanggal 18 Februari mendatang. Kontak-kontak ofisial antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dilakukan melalui kedutaan besar kita dan duta besar Indonesia di Kuala Lumpur langsung aktif terlibat. Jadi kita tangani cukup sementara ini pada level itu. Saya katakan tadi ada beberapa pemikiran tapi saya melihat ada keperluan untuk sementara mendinginkan. Kedutaan Besar Indonesia sudah menemui para TKI yang bermasalah di Malaysia. Selain itu, Duta Besar RI untuk Malaysia juga telah melakukan pertemuan dengan para pengusaha Malaysia. Perusahaan di Malaysia sendiri meminta kepada pemerintah Malaysia untuk tidak melakukan ini dengan tergesa-gesa. Karena kan akan merupakan faktor disruptif ya, merupakan faktor yang juga mengganggu operasi perusahaan mereka, katakanlah pabrik tekstil atau perkebunan dan sebagainya. Kalau sesegera itu pula pekerja kita dideportasi. Untuk sementara kepada para TKI yang bermasalah di Malaysia, Kedutaan Indonesia telah menampung mereka. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya siang tadi memeriksa Dodi Sumadi, salah seorang tersangka kasus penipuan dan pemerasan terhadap
Tommy Soeharto. Seusai pemeriksaan, Dodi mengungkapkan dirinya hanya korban konspirasi antara Tommy Soeharto dan Abdurrahman Wahid. Dodi Sumadi yang disangka menipu dan memeras Tommy Soeharto senilai 20 miliar rupiah mengatakan dirinya berhasil menjadi mediator sehingga pertemuan antara Tommy Soeharto dan Gus Dur berjalan baik dan sukses. Namun demikian, Dodi merasa heran mengapa Tommy melaporkan dirinya kepada polisi sehingga dirinya kini dijadikan tersangka. Dodi merasa dirinya telah menjadi korban dari konspirasi antara Tommy Soeharto dan Gus Dur. Karena itu, Dodi mengatakan akan membeberkan semua fakta yang sebenarnya di pengadilan. Iya, bukan dijebak, saya sekarang dijadikan korban, bukan kambing hitam, korban. Ya, kalau menurut saya oleh kelompoknya Gus Dur. Dodi menilai suatu hal yang wajar bila kemudian ia menerima uang dari Tommy sebagai imbalan atas jasanya sebagai mediator. Mengenai Kiai Sidik, kuasa hukum Tommy Soeharto Elza Sarif mengatakan, dalam pemeriksaan antara Kiai Sidik dan kliennya Selasa siang, Kiai Sidik masih berbelit-belit dalam mengutarakan jumlah uang yang diterimanya dan juga distribusi uang tersebut. Namun Kiai Sidik mengakui bahwa dirinya dan Dodi Sumadi menerima 15 miliar rupiah dari Tommy. Sementara itu, Kadispen Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Anton Barul Alam mengatakan, Talib Abdullah, salah seorang kawan dekat Tommy Soeharto yang ikut menerima uang sebesar 2,5 miliar rupiah, akan dimintai keterangan hari Rabu. Adapun izin pemeriksaan terhadap Nur Iskandar Eski dari FKB yang disebut-sebut juga ikut menerima uang 5 miliar rupiah dari Tommy, masih harus menunggu izin dari Presiden. Dwi Yuniati dan Wayan Astapala melaporkan. Seputar Indonesia masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya kepastian pemerintah menaikkan tarif telepon mulai 31 Januari. Setelah melalui berbagai pembahasan, pemerintah memastikan kenaikan tarif telepon rata-rata sebesar 15% dan akan dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari mendatang. Tarif telepon baru dengan kenaikan rata-rata sebesar 15% mulai berlaku akhir Januari ini. Menteri Perhubungan Agung Gumelar kepada pers Selasa di Jakarta mengatakan, kenaikan terpaksa dilakukan guna pengembangan saluran telepon baru yang ditargetkan sebanyak 2,2 juta SST. Kenaikan tarif sebesar rata-rata 15% adalah dengan perincian tarif lokal naik sebesar 17%, sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ naik sebesar 13%, dan biaya abonemen bulanan rata-rata naik sebesar 15%. Dan saya sudah putuskan bahwa kenaikan akan diberlakukan tanggal 31 Januari. Dan ingat, dengan kenaikan tarif ini, konsumen telepon ini kan menengah ke atas. Ya, baru 3% di negeri kita ini, yang rencananya akan kita kembangkan. Dan pengembangan nanti jaringan telekomunikasi ini salah satu yang dipersyaratkan dalam kenaikan tarif ini, dan kita akan lakukan kontrol ya Pak Jamhari, adalah pembangunan di daerah-daerah yang dinilai tidak ekonomis. Agung menambahkan kenaikan tarif ini juga merupakan rangsangan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di bidang telekomunikasi di Indonesia. Sejak tahun 1985, pembangunan sektor telekomunikasi lebih mengandalkan investasi swasta dan tidak lagi dibiayai oleh APBN. Kenaikan rata-rata sebesar 15% tersebut merupakan bagian dari rencana kenaikan tarif telepon secara bertahap sampai tahun 2004 mendatang. Cecilia Tiara dan Eko Budi Utomo melaporkan. Pemirsa, letter of intent keempat antara pemerintah Indonesia dan IMF hari Senin disetujui oleh rapat Dewan Direksi IMF di Washington, Amerika Serikat. Menteri Keuangan menilai hal ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Menteri Keuangan Budiono saat ditemui di DPR usai rapat dengan Komisi 9 hari Selasa mengatakan dengan diterimanya LOI keempat ini, secara formal kontrak pemerintah Indonesia dengan IMF diperpanjang hingga akhir tahun 2003. Selain itu, nantinya pemerintah Indonesia tidak perlu lagi repot-repot merancang LOI secara 3 bulanan sebagaimana sebelumnya, karena LOI keempat ini sifatnya jangka panjang. LOI yang ada sekarang itu kan jangkanya cukup panjang ke depan itu. Jadi tidak perlu lagi kita membuat LOI baru setiap kali mereka datang. Tapi hanya perubahan-perubahannya. Tetap cairannya tetap. Jadi tiap 3 bulan mereka datang, kita ubah sedikit, bukan sama sekali membuat baru. Dulu kan begitu, buat lagi baru. Nah sekarang itu kita ubah saja yang mana yang
kita perbarui atau kita sesuaikan. Tapi dalam pengamatan Umar Juworo, perubahan cara IMF menilai yang tidak lagi 3 bulanan, melainkan secara jangka panjang ini memang seharusnya dilakukan oleh IMF. Namun yang perlu dipertegas oleh pemerintah adalah kriteria penilaiannya sehingga nantinya pemerintah tidak lagi direpotkan oleh keinginan-keinginan pihak IMF. Nah, itu yang perlu diperjelas karena sekarang kan LOI-nya tidak dibuat per 3 bulan atau per 6 bulan, tetapi misinya, reviewnya kan tetap dilakukan. Nah, sekarang yang perlu ditegaskan oleh IMF adalah kriteria-kriteria yang untuk menentukan sehingga mereka bisa mencairkan dana. Sehingga dengan begitu mengenai kapan waktu pencairan dana pinjaman sebesar 360 juta dolar tersebut, Menkyu Budiono berharap pada akhir Januari atau awal Februari sudah ada kepastiannya. Taufik Hidayat dan Vipin Kurniawan melaporkan. Tabungan Haji Arafah mengirim langkah ke Baitullah. Menteri Agama Said Agil Hussein Al-Munawar menyatakan rute perjalanan pulang seluruh jemaah haji asal Indonesia akan ditempuh melalui penerbangan Jeddah Jakarta. Saat kedatangan di Jakarta Selasa pagi, usai memimpin kloter pertama jemaah haji Indonesia, Menteri Agama menjelaskan jika rencana rute kepulangan melalui penerbangan Madinah Jakarta tetap dilaksanakan, maka sistem penerbangan Saudi Airlines dikhawatirkan akan terganggu. Dari 9 kali penerbangan asal Madinah setiap harinya hanya tersedia tempat bagi 3 kloter jemaah Indonesia. Karena itu agar tidak dibeda-bedakan, Menteri Agama menilai lebih baik jika seluruh jemaah haji Indonesia pulang melalui rute penerbangan Jeddah Jakarta. Menteri Agama menyatakan jadwal kepulangan tidak berubah dan pelaksanaan Arba'in juga tidak akan terganggu. Sementara mengenai kondisi di Arab Saudi, Menteri menyatakan saat ini cuaca di Tanah Suci sangat bersahabat. Keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia berjumlah 9 orang. Jadwalnya tetap, hanya nanti ada yang pulang dari Garuda, ada yang pulang dengan Saudia dari Jeddah. Semula kan tidak ada Saudia dari Jeddah, mereka dari Madinah. Tabungan Haji Arafah mengirim langkah ke Baitullah. Pemirsa, Seputar Indonesia masih akan kembali dengan laporan tentang kebijakan masa lalu yang dituding sebagai penyebab memburuknya lingkungan di ibu kota. Banjir di kota Jakarta setiap tahun semakin memburuk, bahkan telah menimbulkan korban jiwa. Kerusakan lingkungan akibat kekeliruan kebijakan pembangunan di masa lalu dinilai menjadi penyumbang utama banjir di ibu kota. Pada masa Hindia Belanda sebelum 1928, hutan bakau di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara ini dikembangkan untuk tujuan kesejahteraan warga Jakarta dan sekitarnya. Hutan bakau dan hutan rawa di kawasan utara Jakarta yang pada masa itu luasnya sekitar 1.330 hektar berfungsi mendukung stabilitas lingkungan di Jakarta dari rembesan maupun luapan air laut saat pasang ataupun banjir. Berdasarkan potensi ini, hutan di kawasan Angke yang terdiri atas rawa-rawa, hutan lindung serta cagar alam ini pada tahun 1977 ditetapkan Pemda DKI Jakarta sebagai kawasan konservasi. Terutama untuk mengimbangi pertambahan dan kepadatan penduduk DKI Jakarta, serta menetralisir dampak industrialisasi dan aktivitas rumah tangga di DKI. Berdasarkan pengukuran lahan tahun ini, kawasan hutan sudah berkurang menjadi 1.144 hektar karena pelepasan areal dan kikisan air laut. Berdasarkan studi kelayakan, penurunan luas lahan hutan laut ini akan menurunkan daya dukung lingkungan Jakarta. Untuk jangka panjang, kemerosotan lingkungan akan menimbulkan masalah lingkungan yang kritis. Sayangnya, upaya menjaga keberlanjutan ekosistem ini dipatahkan oleh kebijakan Dirjen Kehutanan RI tahun 1982 yang melakukan penyimpangan penafsiran pembangunan kawasan hutan semata-mata untuk kepentingan bisnis, yakni dengan mengkonversikan hutan menjadi pemukiman, lapangan golf, cottage, tempat rekreasi, dan hotel di kawasan ini. Dari lahan konservasi seluas 1.144 hektar, kawasan hutan hanya diberi lahan 162 hektar atau hanya 10%.
Dampak kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan di kawasan ini kini telah dirasakan warga Jakarta dan sekitarnya. Banjir di kawasan ini tidak terelakkan. Misalnya banjir di Jalan Tol Sediatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng terjadi hampir di setiap musim penghujan. Yang terburuk tahun 93, 95, bahkan tahun 99. Sementara banjir kini melanda pemukiman di hampir seluruh wilayah Jakarta, bahkan menimbulkan korban jiwa. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini dari Studio 5 RCTI. Kami ulangi, Studio 5 RCTI Kebonjeruk, Jakarta. Saya Ade Novit. Dan saya Atika Suri beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.